Film ini menggali dan menggambarkan nilai-nilai budaya persatuan dan persaudaraan dalam ritual wadat di Banda Neira. Banda Neira menyimpan narasi napaktilas sejarah rempah-rempah Indonesia. Jika di istana seremonial kemerdekaan diproklamirkan, maka di Banda ritual kemerdekaan dipanjatkan. Inilah penelitian Badati di Banda Neira. Mengapa kita harus meneliti budaya Badati? Karena budaya Badati menyimpang banyak nilai-nilai luhur yang perlu diwariskan ke generasi muda. Gimana? Kita ingin mau ceritahu spirit apa dari budaya Badati ini sehingga bisa menggugat hati orang untuk bisa datang ke sini. Ini akan kita gali, kita teliti sampai dalam-dalamnya. Bahwa ini adalah bagian dari budaya atau warisan leluhur kita di negeri Banda ini. Mengapa perlu budaya Badati diteliti? Karena imbas budaya modern telah menggeser nilai-nilai luhur sebagai identitas budaya bangsa Indonesia yang perlu diselamatkan. Mengapa budaya Badati perlu diteliti? Sebab budaya Badati memiliki nilai historis, antropologis, dan sosial budaya. Super sekali penonton semua, segera tonton budaya Badati dari Banda Neira. Badati ini kalau katong berarti pun kata inti satu, bagaimana katong bisa kerjasama bersatu untuk tujuan sesuatu yang suci. Jadi kali ini tidak terlepas dari yang tadi Bapak bicara masalah dati. Kalau di ketemu kampung adat Lombok ini Pak, berbicara masalah dati ini bukan terjadi hanya di Parigi saja. Tetapi pada acara adat, baik itu cakalele, kasih makan utang, yang sumbernya membuat tempat sihir itu tetap menjalankan dati di setiap warga yang ada tanah Lombok sampai di batas wilayah adat. Cuma namanya saja yang dirubah. Badati. Karena kita jalan ke rumah-rumah ini, kita meminta kerelaan hati daripada warga masyarakat itu untuk memberikan dalam rangka melaksanakan acara adat. Karena dari adat inilah kita mempersatukan masyarakat yang ada di negeri. Dengan dati ini kita tidak memandang suku, agama, kaya dan miskin. Sekarang ini namanya sudah diganti dengan les tanpa sihir. Pada hari itu sebenarnya dati. Sampai pada acara cuci perigi pun demikian. Nah, acara cuci perigi ini masyarakat yang ada di Lombok ini dibebankan yang tadi di dati ini satu orang contoh harus tanggung 100.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Natu dan orang tua adat kapitang duluan menghampir perigi. Ya. Kapitang berdiri berdasarkan 3 orang, kapitang depan, kapitang tengah, kapitang belakang. Di atas bela. Di sumur ini menjaga sumur. Itu yang dimuat di belang itu 3 kapitang itu. Sedangkan yang 6 ini masih tinggal di rumah adat menjaga kain gajah. Terus begitu mereka sudah sampai, dipersilakan yang 80 orang ini mendekati perigi. Begitu mereka mendekati bukan langsung masuk, tapi menunggu. Ada aba-aba yang mewakili Soa Kota Marah dipersilakan turun, baru dia turun duluan. Itu Soa tertua Pak. Soa tertua Kota Marah. Jadi itu melewati tangga itu. Iya. Ada di sana itu ada tangganya ada. Jadi Soa Kota Marah masuk, dia sampai Soa yang kedua, Soa Keliliang masuk. Soa Lesduru masuk, Soa Rumbatu, Soa Lakui, Soa Wartaka. Siku-siku, semua masuk sambil langsung masuk. Baru yang sisa ini mengikuti masing-masing sampai 9. Di tangga pun 9. Terus pakaiannya pakai kaos putih ikat kepala kuning, warna kuning. Mereka sudah sampai, semua sudah siap. Doa awal dengan doa. Doa selesai diambil alih oleh para natu mereka batu. Jadi timba air pertama itu ada kabatannya. Bismillah, umala teku air. Itu 3 kali. Habis itu ram jati, sikaram jati, sika meta, sikaram jati. Itu 3 kali. Habis itu pus meta, bunyi nyawang. Kabata itu lo selesai, baru timba lombar dia naik, baru timba yang dari turun, baru angkat air. Dalam. Itu kabata sudah, kabata. Kalau kabata jiki Sambil naik air Naik terus. jikir terus itu Makanya tadi jabatan tadi yang ada 3 itu artinya apa? Artinya Bismillah, hanya dengan nama Allah kita timba air. Yang kedua Ramjati.
hanya dari tempat daun jati yang seka. Nah, yang menarik yang ketiga ini. Pus meta-meta, pus cakar-cakar. Pus cakar-cakar pus itu Nyaung-nyaungnya dari sumber pus inilah mendapat sumber air. kucing. Setelah selesai itu, kapan Keng Gajah masuk? Begitu air sudah Kering dulu, kering. dia kan berikan sumur kan ada dua. Nah, sumur yang asli ini yang tidak bisa ditimba. Yang timba ini sumur yang kedua. Lahiriah. Iya. Nanti sini sudah mau kering, baru putusan naik, ambil Keng Gajah. Keng Gajah nih panjang berapa? 99 meter. 99 meter. Apa revitalisasi yang dilakukan oleh orang adat, Pak, untuk menjaga pelestarian ini seperti apa? Nah, ini yang menjadi tanya-tanya terus kalau gini, terus terang aja, kalau ada di sampai semula pemerintah kurang menyentuh. Artinya kalau pemerintah menyentuh, apapun orang adat itu bisa merevitalisasi apa. Namun kalau pemerintah tidak pernah menyentuh, kemana mau? Tapi kan dulu mereka tidak terpengaruh oleh pemerintah. Kenapa sekarang harus mengharap ke pemerintah? Artinya begini, Pak, sekarang ini kan yang paling miskin di setiap semua adat. Padahal adat ini punya potensi yang luar biasa. Bicara menyangkut dengan apa yang saudara sampaikan tadi, pemerintah kurang menyentuh bukan berarti secara umum lah. Tapi dia kembali kepada pemerintah negeri dalam hal ini. Nah, orang yang berkuasa di negeri seharusnya punya program tersendiri yang bisa menyentuh masyarakat adat. Dia menyusun program itu dengan dia punya segala macam apa adanya. Dia bisa membagi itu dana desa ke pos ini, misalnya pos keagamaan, pos pendidikan, pos kesehatan, pos adat pun ada. Itu sering terjadi. Nah, ini yang tidak pernah terjadi di sini. Kurang diperhatikan. Ini kurang sama sekali diperhatikan. Jadi istilah les itu bagian dari pergeseran. Iya. Pergeseran. Pergeseran. Pergeseran istilah. Pergeseran. saja. Istilah. Tapi maknanya itu sama Badati. Karena dia datang ke rumah-rumah. Nilai tanggung jawab moral itu kalau di les itu tidak ada. Berarti kalau begitu salah satu upaya. Iya. Nilai tanggung jawab moral itu tidak ada di les. Kalau pas bilang tadi ini, insya ada kegiatan. Apa pergeseran apa saja yang terjadi terhadap proses budaya Badati ini berdasarkan hasil penelitian tentang budaya Badati di Lontar? Ya, baik. Setelah melakukan beberapa penelitian di Banda Neira ini, kami menemukan ada 3 pergeseran. Yang pertama yaitu pergeseran dari segi pemahaman terkait dengan istilah. Istilah, contohnya kayak gimana tuh? Contoh, dari segi istilah dulu menggunakan istilah Badati, sekarang sudah menggunakan istilah les tanpa sirip. Nah, terus yang kedua? Yang kedua, dari teknis pelaksanaan. Teknik pelaksanaannya gimana? Teknik pelaksanaan itu dulu ketika ingin melakukan budaya ini atau ritual ini, itu mereka mengirimkan utusan. Yang berupa undangan yang harus ke 9 soa itu. Sekarang main apa ya? Sekarang sudah telepon. Nah, kemudian dari segi proses pelaksanaan ini ada beberapa kasus yang kami temukan terkait dengan proses cuci sumur pusaka ini. Ya, itu karena apa? Karena tidak adanya pemahaman terkait dengan proses ini. Satu kasus yang kami temukan bahwa dalam pelaksanaan cuci sumur pusaka yang harusnya memegang kain 99 depa itu harusnya dipegang oleh kaum wanita. Tapi ternyata ada yang seorang laki-laki yang memegang. Oh, itu karena tidak paham. Yang berikutnya adalah pergeseran dari segi modernisasi atau globalisasi itu. Sebagai contoh bahwa fashion atau pakaian yang digunakan pada saat dulu itu memang harus menggunakan pakaian adat. Sekarang sudah bebas akibat globalisasi ini. Itu sudah bisa menggunakan pakaian apapun dengan menyepelekan pakaian adat itu. Oke, saya kira demikian saudara sekalian. Jadi ternyata budaya Badati secara esensial tidak ada perubahan, tapi secara teknik proses itu mengalami pergeseran. Ada 3 manfaat di dalam riset kami. Yang pertama, budaya Badati adalah budaya solidaritas sosial. Perpisahan
antara kakak dan adik itu dengan adanya budaya Badati mereka berjumpa untuk menjaga mereka punya tali persaudaraan. Yang kedua, budaya Badati juga ini itu sebagai institusi edukasi moral, di mana budaya Badati yang disimbolkan dengan cuci sumur tua itu adalah bagaimana membersihkan jati diri kita sebagai bangsa yang selalu memiliki nilai-nilai luhur, menjaga budaya, menjaga identitas kebangsaan kita. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang didorong oleh keinginan luhur, itu menurut dugaan kami terinspirasi dari budaya Badati yang ditransfer ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Manfaat yang ketiga, budaya Badati adalah dia menjadi identitas kebangsaan kita yang perlu ditransformasi kepada peserta didik mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Karena budaya Badati memiliki manfaat yang luar biasa untuk menjaga persatuan dan persaudaraan kita. Begitu Pak Ustadz Gomez. Baik. Dari penelitian ini, hikmahnya yaitu bahwa kami dapatkan sebuah spirit yang luar biasa dari budaya ini, di mana kita bisa menangkap bahwa para leluhur kita dulu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang jenius. Karena apa? Karena mereka mampu membuat sebuah tatanan adat yang mengikat masyarakat itu, di mana dengan adat ini mereka mampu mempersatukan masyarakat yang ada dan bisa bagaimana caranya menyelesaikan sebuah problem di dalam mencapai sebuah tujuan yang suci. Nah, ini kita sekarang yang ada ini, bangsa ini sekarang ini mengalami sebuah krisis, baik itu krisis moral, krisis persatuan dan kesatuan. Kalau kita mau bangsa ini menjadi kuat dan bersatu, mari kita belajar dari budaya mereka Badati. Ini budaya Badati ini. Iya. Badati itu terbagi dua. Yang pertama, Badati adalah sebuah tradisi yang turun-temurun yang memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kebudayaan lokal pada masyarakat. Yang kedua, Badati adalah sebuah identitas dan jati diri bangsa melalui kekuatan persaudaraan, persatuan dan persaudaraan. Badati adalah instrumen budaya yang memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai luhur kebangsaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim BRIN hadir untuk meneliti salah satu budaya yang sangat unik di Banda Neira, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Budaya Badati adalah budaya leluhur yang memiliki makna yang cukup mendalam. Makna yang pertama adalah budaya Badati mengajarkan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat. 9 soa ini memiliki ikatan persaudaraan sebagai simbol bahwa melalui persaudaraan kita tangguh, kita kuat, dan kita kokoh. Yang kedua, budaya Badati melahirkan tradisi para leluhur, di mana mengajarkan 3 konsep, yaitu kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Dan budaya Badati adalah sebuah budaya yang mengajarkan tata krama. Dengan tata krama yang tinggi, maka tradisi budaya Badati mewariskan kepada generasi milenial. Karena ketika tata krama tinggi, maka disitulah budaya bangsa dipertontonkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan kami ke depan melalui Badan Riset Inovasi Nasional yang melaksanakan kegiatan riset di Banda Neira ini, yang pertama bahwa mudah-mudahan hasil riset ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena ini kan apa yang dilakukan oleh BRIN ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, dan yang terkhusus juga untuk Banda Neira ke depan. Selaku lembaga adat sekaligus orang tua adat negeri Kampung Hiat, meninjau dengan adanya tim peneliti dari BRIN terkait dengan Badati, ya kami dari lembaga adat ini sangat mengharapkan agar ke depannya ditingkatkan dan lebih dilestarikan sehingga masyarakat Banda itu kembali mengingat
bahwa Badati itu adalah perkataan dari para leluhur yang sekarang sudah tergeser. Harapan saya juga mudah-mudahan negeri-negeri adat yang ada di kampung adat masing-masing di Kecamatan Banda, agar marilah kita mendukung tim peneliti yang dari BRIN ini sehingga ke depan lebih sukses dan lebih berkembang untuk wilayah Kecamatan Banda. Saya selaku Ketua MUI Kecamatan Banda sangat-sangat memberikan apresiasi kepada tim ini, sehingga ke depan kami berharap sangat semoga apa yang menjadi hasil penelitian ini insya Allah akan menjadi sebuah bahan bagi kami di wilayah Kecamatan Banda, yang kira-kira insya Allah ke depan kita akan secara bersama-sama dalam rangka mempersatukan umat yang akan datang.